Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Diva Agustin dengan NIM akhir 126, dan di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester genap tahun 2025 dari mata kuliah Strategi Internasional kelas EMO. Di mana di sini saya akan menganalisis terkait kebijakan impor baru oleh Donald Trump atau Amerika Serikat dan dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan eksportir Indonesia yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat serta rekomendasi strategi untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi kita tahu kalau sejak tanggal 2 April, Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat itu mengumumkan Liberation Day, di mana dia itu mengumumkan terkait kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap negara-negara yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat. Nah, beliau itu berkata bahwa tarif dasar 10% itu mulai berlaku pada Sabtu 6 April 2025 dan tarif yang lebih tinggi akan mulai berlaku pada 9 April 2025. Nah, dengan adanya kebijakan tarif impor oleh Donald Trump yang baru ini, itu membuat banyak negara merasa terancam dan merasa tidak terima karena sebelumnya Amerika Serikat itu memberlakukan tarif impor sebesar 10% untuk seluruh barang yang masuk ke Amerika Serikat. Namun sekarang tarif impor tersebut diubah atau dinaikkan. Itu sebenarnya adalah tujuan dari Amerika Serikat untuk memperkuat perindustrian atau ekonomi lokal Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap barang ekspor dari negara-negara lain. Nah, untuk alasan lebih lanjut akan saya jelaskan di next slide. Nah, jadi ada 4 alasan kenapa Trump melakukan kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu adalah karena Amerika itu merasa mereka itu mendapatkan unfair tarif atau tarif yang nggak fair, yang nggak adil, di mana banyak negara-negara lain itu memberlakukan tarif impor kepada Amerika Serikat dengan tarif yang tinggi, sedangkan Amerika Serikat itu memberlakukan tarif impor itu yang lebih rendah daripada negara-negara lain tersebut. Nah, di sini Amerika Serikat itu merasa dirugikan karena negara-negara lain itu ekspornya itu mengalami surplus, sedangkan Amerika Serikat itu mengalami defisit seperti yang ada di diagram di atas ini. Nah, selanjutnya untuk alasan yang kedua itu adalah karena posisi Amerika Serikat yang sangat kuat sebagai konsumen terbesar di dunia, di mana 25% PDB negara-negara yang ada di dunia itu adalah didominasi oleh konsumen dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu merasa kalau negaranya adalah yang paling kuat dan bisa buat membuat kebijakan yang nantinya itu akan mempengaruhi negara-negara lain gitu. Lalu untuk alasan yang ketiga itu adalah karena kekhawatiran Amerika Serikat terhadap sektor industri sebagai national security Amerika Serikat itu sendiri. Jadi sektor industri Amerika Serikat itu udah mengalami penurunan dari kalau dilihat dari zaman-zaman dahulu. Nah, jadi karena banyak negara-negara yang sudah menunjukkan taring mereka di dalam sektor industri, terlebih lagi Cina yang saat ini menempati posisi kedua sebagai negara dengan industri terbesar di dunia, dan ini membuat Amerika Serikat menjadi takut, menjadi terancam gitu. Kemudian yang keempat itu adalah karena hutang Amerika Serikat yang makin meningkat. Dan sampai sekarang hutang Amerika Serikat itu bisa dinilai sebesar 30-an triliun US dollar. Jadi karena hutang yang banyak, terus merasa negara lain itu menang sedangkan negaranya itu kalah, terus merasa terancam, terus defisit terus. Nah, akhirnya Amerika Serikat membuatlah kebijakan impor yang baru ini. Walaupun terlihat masuk akal, tapi sebenarnya ini itu nggak masuk akal sama sekali. Kenapa? Karena jika kita tarik ke belakang, dulu itu pernah ada masalah yang serupa. Jadi di tahun 1930-an itu ada isu dunia yang namanya stock market crash dan Great Depression. Ini tuh berlangsung sampai 10 tahun setelah Perang Dunia Pertama. Nah, saat itu Amerika Serikat itu membuat kebijakan yang namanya Sweet-Smoot-Hawley Act dengan menerapkan tarif impor yang sangat tinggi kepada negara lain dengan harapan itu bisa membantu Amerika Serikat buat
bertahan di industrinya gitu. Nah, tapi faktanya itu bukannya membantu, tapi malah membuat ekonomi dunia itu menjadi hancur. Nah, saat itu solusinya itu adalah diciptakanlah atau dibentuklah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade di tahun 1940-an, dan kemudian terciptalah WTO atau World Trade Organization. Itu merupakan hasil dari permasalahan pada saat itu. Nah, kan sudah ada sejarah bahwa kebijakan serupa itu menghasilkan sesuatu yang sangat buruk buat dunia. Tapi kenapa Amerika Serikat sekarang memberlakukan kebijakan yang sama di saat ini gitu? Jadi nggak masuk akal gitu. Kemudian isu yang sedang terhighlight pada dunia saat ini itu adalah trade war atau perang dagang antara Cina dan Amerika. Nah, jadi Cina dan Amerika ini sebagai negara dengan sektor industri terbesar nomor 1 dan nomor 2 di dunia itu sekarang melakukan perang tarif akibat adanya kebijakan tarif impor Trump di tanggal 2 April kemarin, di mana Amerika Serikat itu memberlakukan tarif impor kepada Cina sebesar 34%, lalu dibalas sama Cina sebesar 34% juga, tapi dibalas lagi sama Amerika Serikat sebesar 104%, kemudian dibalas lagi sama Cina sebesar 84%, dan mereka tuh saling balas-balas sampai akhirnya di info terakhir itu Amerika Serikat memberlakukan tarif impor ke Cina itu sebesar 245%, dan ini tuh nggak masuk akal banget gitu. Waktu Cina itu membalas tarif impor Amerika dengan Cina ini memberlakukan tarif impor pada Amerika sebesar 84%. Nah, jadi di dalam budaya Cina, angka 8 itu artinya kemakmuran gitu. Sedangkan angka 4 itu artinya adalah kematian. Nah, jadi kayak Cina ini menghubungkan filosofi sambil membalas tarif kepada Amerika gitu, jadi kayak interesting gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Cina itu selalu membalas tarif Amerika Serikat? Kenapa mereka berani padahal Amerika Serikat itu statusnya masih menjadi industri nomor 1 dan Cina masih di nomor 2? Nah, jadi Cina itu punya pandangan budaya yang sangat kuat terhadap nien atau wajah, dimana mereka itu nggak mau yang namanya diinjek-injek atau diremehkan, termasuk di dalam perdagangan ini gitu. Kemudian Cina itu juga menganggap bahwa kebijakan tarif yang diberlakukan sama Trump ini itu adalah intimidasi dan gak adil, dan Cina itu merasa kalau dia itu gak boleh tunduk terhadap kebijakan Trump yang semena-mena ini gitu. Kemudian apa strategi Cina terhadap kebijakan ini? Jadi Cina itu memperlemah yuan mereka supaya produk-produknya itu tetap kompetitif di pasar internasional. Kok bisa? Jadi meskipun ini tuh berpotensi buat ngerugiin ekspornya Cina ke Amerika Serikat, tapi Cina itu punya harapan bahwa penurunan nilai yuannya itu akan mendorong permintaan dari negara-negara lain. Nah, selain itu, Cina itu juga memproyeksikan kekuatannya sebagai negara terbesar atau terkuat kedua di dunia untuk menunjukkan bahwa mereka itu nggak takut buat ngehadapin tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Nah, dengan cara ini Cina itu berharap kalau mereka itu nggak hanya melindungi ekonominya, tapi juga bisa mempertahankan martabatnya di mata negara-negara lain. Kebijakan impor Amerika Serikat yang baru ini itu menciptakan implikasi bagi negara-negara di Asia, termasuk Cina, Indonesia, dan sebagainya, dimana produk Cina sendiri yang berupa smartphone, pakaian, dan barang-barang elektronik itu akan semakin murah karena penurunan nilai yuan tadi. Kemudian ini akan berpotensi untuk merugikan industri lokal di negara-negara Asia. Kenapa? Karena produk Cina itu akan jadi lebih kompetitif. Dan negara-negara Asia tentu itu harus waspada dan mempersiapkan langkah-langkah yang strategis untuk melindungi industri lokal mereka masing-masing. Nah, untuk langkah strategisnya itu bisa dengan memperkuat diversifikasi perdagangan dengan negara-negara lain selain Amerika Serikat, atau dengan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ini juga diperlukan gitu. Selanjutnya kita itu akan membahas tentang dari mana sih angka-angka tarif impor yang diberlakukan sama Trump tadi itu yang ada di tabel ini. Nah, ini salah satunya Indonesia itu diberlakukan tarif impor sebesar 32%. Nah, angkanya itu dari mana sih? Jadi, Indonesia itu memberlakukan Amerika tarif impor sebesar 64%. Dan sekarang
Amerika membalas dengan setengahnya, yaitu 32%. Nah, ini tuh disebut tarif reciprocal atau tarif balasan. Seperti dalam pidato Donald Trump di tanggal 2 April kemarin, yaitu di mana kami akan mengenakan biaya kepada mereka sekitar setengah dari apa yang mereka tetapkan dan telah mereka kenakan kepada kami. Jadi tarifnya itu nggak akan berlaku timbal balik secara penuh. Jadi cuma setengahnya, bukan 1:1 gitu. Masuk ke pembahasan utama kita terkait dampak dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang baru terhadap perusahaan Indonesia yang mempunyai barang atau produk ekspor ke Amerika Serikat dan bagaimana strategi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini saya itu akan membahas tentang dampak terhadap perusahaan eksportir furniture dan strategi mereka dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang baru ini. Nah, sebelum masuk ke dampak dan strateginya, perlu ditekankan bahwa Amerika Serikat itu merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang paling besar nomor 3 setelah China dan Jepang. Kemudian kita tahu kalau Indonesia itu punya banyak komoditas ekspor, termasuk alas kaki, tekstil, barang pakaian jadi, kemudian furniture, hasil olahan laut, udang, dan sebagainya. Nah, di sini fokusnya itu terhadap furniture, di mana Amerika Serikat itu merupakan negara tujuan ekspor furniture terbesar nomor 1 Indonesia. Nah, jadi pasti dengan adanya kebijakan kenaikan tarif impor ini itu akan mempengaruhi banyak perusahaan eksportir furniture Indonesia yang negara tujuan ekspornya itu adalah Amerika Serikat, dan itu akan mempengaruhi banyak hal. Nah, langsung aja kita masuk ke dampak kebijakan kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap perusahaan eksportir furniture Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan eksportir furniture Indonesia itu ada banyak banget. Ada PT Integra Indo Kabinet, ada PT Misanka, ada PT Cisote, dan sebagainya. Nah, dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan ini itu adalah yang pertama, nggak cuma perusahaannya, tapi pelaku industri kecil dan menengah yang tergabung di dalam rantai pasokan itu juga akan terdampak. Kemudian industri furniture Indonesia itu bisa terdampak secara keseluruhan. Nah, selain itu beban tarif yang tinggi ini itu akan menyebabkan harga jual produk furniture Indonesia di pasar Amerika Serikat itu akan menjadi selangit, akan menjadi tinggi banget, dan akan kurang kompetitif terhadap produk furniture negara lain yang punya tarif impor lebih rendah, termasuk produk furniture dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan penurunan permintaan yang sangat signifikan dan akan terjadi potensi kehilangan pelanggan, dan tentu itu akan menurunkan volume ekspor furniture secara keseluruhan. Nah, ini akan beresiko terhadap penurunan margin keuntungan, kemudian stagnansi produksi, bahkan bisa terjadi PHK massal di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik furniture yang ada kalau ekspor furniture sendiri itu mengalami penurunan yang drastis dan berkepanjangan, dan itu akan membuat perekonomian Indonesia itu bakal rusak banget. Nah, dengan dampak yang sangat-sangat wah ini, tentu perusahaan-perusahaan dan khususnya itu pemerintah itu harus membuat strategi atau kebijakan yang bisa membantu untuk menanggulangi dampak dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang baru ini. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi strategi internasional untuk perusahaan eksportir furniture Indonesia. Nah, jadi tentu aja perusahaan-perusahaan eksportir eksportir furniture Indonesia itu perlu menerapkan strategi internasional yang fleksibel, berkelanjutan, dan adaptif tentunya. Seperti yang pertama itu adalah diversifikasi pasar ekspor sebagai strategi kunci. Jadi, nggak cuma ekspor ke Amerika Serikat, tapi perusahaan-perusahaan furniture ini tuh harus memperluas negara tujuan ekspornya. Bisa ke Jepang, ke India, ke negara-negara di Eropa, negara-negara di Timur Tengah, bahkan ke Australia. Jadi perusahaan-perusahaan eksportir furniture ini itu nggak cuma mengandalkan pasar Amerika Serikat, tapi juga mencari negara-negara potensial yang lain dan memperluas jangkauan pasarnya gitu. Nah, dengan pasar yang semakin luas, maka resiko dalam bisnis itu bisa semakin kecil. Nah, jadi kalau ada
kebijakan yang merugikan seperti tarif impor Amerika Serikat yang makin naik seperti ini itu nggak akan mempengaruhi bisnis secara keseluruhan gitu. Kalau pasar tujuannya itu banyak, nggak cuma Amerika Serikat. Kemudian yang kedua itu adalah dengan relokasi sebagian produksi atau perakitan ke negara mitra dagang Amerika Serikat yang punya tarif lebih rendah daripada Indonesia. Nah, jadi bisa perusahaan-perusahaan ekspor ini mendirikan pabrik di negara mitra dagang Amerika Serikat yang punya tarif impor lebih rendah. Kayak misal Singapura yang tarif impornya itu kalau nggak salah 10%. Nah, selain itu atau produksinya itu tetap di Indonesia, tapi untuk sebagian proses produksi yang lain kayak pengemasan dan lain-lain itu dilakukan di Singapura, terus dikirim itu dari Singapura, dan kayak ganti bendera aja gitu. Itu bisa mungkin menjadi salah satu strategi. Namun tentu aja Amerika Serikat itu pasti akan memikirkan kalau negara-negara lain itu bakal punya strategi serupa, dan pasti mereka akan membuat antisipasi terhadap strategi seperti ini. Tapi ini nggak ada salahnya buat dicoba sebagai salah satu strategi internasionalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan inovasi desain produk, efisiensi proses produksi, dan penggunaan material yang ramah lingkungan. Ini untuk meningkatkan value atau nilai tambah dan memperkuat daya saing produk secara global. Nah, kalaupun harga furniture di Amerika Serikat itu bakal mahal, tapi kalau produknya itu punya nilai yang lebih tinggi daripada produk-produk dari negara lain atau dari Amerika Serikat sendiri, misalnya kayak desainnya eksklusif, kemudian produk yang ramah lingkungan, maka lebih menarik untuk para konsumen di Amerika Serikat atau negara manapun yang menjadi tujuan ekspor dari perusahaan-perusahaan furniture ini. Dan jadi kalau biaya produksi itu bisa ditekan, maka perusahaan itu tetap bisa untung meski harga jualnya itu nggak naik drastis gitu. Jadi kalau misal biaya produksi ini rendah gitu ya, serendah-rendahnya, kemudian maka harga jualnya itu nggak akan setinggi itu. Dan kalau dikenai tarif impor, maka para konsumen Amerika Serikat itu juga nggak bakal dapat harga yang sangat-sangat tinggi gitu kan. Nah, jadi itu salah satu dari biaya produksi yang ditekan. Nah, untuk itu perusahaan itu bisa menggunakan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan berkualitas daripada impor. Kemudian bisa menerapkan sistem produksi yang hemat energi dan minim limbah, serta menciptakan desain modular yang mudah dikirim sehingga bisa hemat ongkir. Kemudian strategi yang keempat itu adalah perusahaan bisa memanfaatkan skema-skema perdagangan internasional seperti GSP atau Generalized System of Preference kalau masih ada, dan mendesak pemerintah untuk memperjuangkan perjanjian dagang bilateral atau negosiasi yang lebih menguntungkan, jangan sampai merugikan gitu. Nah, selain 4 strategi ini, perusahaan-perusahaan furniture itu bisa melakukan strategi lain seperti dengan gabung ke asosiasi, misal HIMKI gitu, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Siapa tahu bisa dapat info untuk negara tujuan ekspor selain Amerika Serikat. Terus bisa dengan selalu menyampaikan kendala-kendala terkait perdagangan kayak tarif atau kendala lain ke Kementerian Perdagangan, serta selalu aktif dalam forum-forum dagang dan diplomasi ekonomi dunia gitu. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini secara bertahap dan konsisten dan secara realistis, perusahaan-perusahaan furniture di Indonesia itu bisa punya peluang buat tetap bersaing secara global meskipun kondisi perindustrian atau perekonomian perdagangan dunia itu lagi nggak bersahabat. Nah, di tengah adanya tantangan-tantangan global kayak kebijakan tarif impor yang naik ini, itu juga menjadi implikasi buat masyarakat Indonesia, dengan mereka kita itu harus lebih mencintai produk-produk lokal atau produk dalam negeri yang 100% Indonesia. Jadi kalau ketika produk-produk ekspor Indonesia seperti furniture salah satunya itu terkena hambatan berupa tarif yang lebih tinggi, tarif impor yang lebih tinggi, maka pasar domestik itu bisa membantu. Kalau apa? Kalau masyarakatnya itu juga mau buat belanja itu produk-produk dalam negeri gitu. Nah, jadi masyarakat itu nggak cuma nunjukin rasa bangga sebagai rasa cinta tanah air, tapi itu juga secara langsung
itu membantu dan menjaga lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, jadi dukungan dari semua pihak itu sangat penting, mulai dari perusahaan itu sendiri, kemudian dari pemerintah, dan dari masyarakatnya. Nah, jadi semoga dengan adanya isu perdagangan ini itu bisa cepat berlalu, bisa cepat ada solusinya, dan semoga dunia nggak perang dagang. Amin. Oke, jadi itu penyampaian terkait UTS Strategi Internasional dari saya. Untuk kekurangan atau kesalahan yang ada di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit manfaat untuk audiens yang menonton video ini. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya.